itu ya bisa membuat teman-teman yang mungkin bingung mau ngapain itu ya jadinya sekarang ngapa-ngapain gitu. Luar biasa ya. Saya sampai merinding ya cerita itu. Menurut saya itu sangat inspiratif ya ketika sebelumnya bingung mau ngapain, mungkin juga sudah ada hopeless atau tadi stresnya sudah mulai muncul. Ternyata membuat apa tadi Pak Paul ya itu sudah menjadi coping strategi dan malah menimbulkan self proud yang tinggi. Dan betul yang Anda sampaikan menurut saya ini masa ini bukan lagi sekedar kita ingin mendapatkan life skill ataupun knowledge on food. Ya, itu memang betul perlu, tapi justru saat sekarang yang kita butuhkan adalah life skill gitu kan. Adaptability-nya, seberapa adaptif kita dengan perubahan yang sedemikian besar, agility kita, dan kelincahan kita untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman dan seterusnya. Ini memang salah satunya tadi ya mengerjakan taktik mandiri dengan segala kesulitannya, berarti malah bisa bangga gitu ya. Gimana Vika terkait perkuliahan, praktikum, kalau ada teman-teman bagaimana? Iya, kalau saya tadi Risang cerita tentang yang praktikum bakery, ya itu kebetulan saya juga kena praktikum bakery secara online ini. Saya juga membuat bakpao seperti itu, dan yang saya merasakan kalau dari praktikum ini tuh saya mengambil sisi positifnya itu, siapa tahu dengan kita kebiasaan kayak gini bisa belajar sesuatu yang baru, itu pun dari rumah sendiri dan itu secara mandiri. Siapa tahu kita juga bisa kok jualan atau membuka usaha kecil-kecilan, apalagi kan dengan peralatan yang udah kita punya sendiri, seperti itu sih. Dan ya saya setuju dengan yang Risang, Tania, dan Pak Probo tadi bilang, kalau ini semua ya emang bukan yang kita kontrol, emang nggak ada yang pengen kita seperti ini, tapi ya mau nggak mau kita harus adaptasi, kita harus belajar ini tuh hikmahnya itu apa, dan ya kita juga menemukan akhirnya juga banyak sisi positif yang kita dapetin dari ini gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi ini juga semacam message buat kita semua ya, termasuk teman-teman mahasiswa. Jangan-jangan apa yang kita lakukan terkait menghadapi pandemik ini dengan kuliah daring, tugas-tugas daring, kelompok tetapi mandiri, misalnya tugas-tugas praktikum dan seterusnya, ya itu kita ikuti sebagai bagian dari coping strategi juga, sebagai bagian dari kita untuk tidak stres juga. Dan memang benar bahwa dulu kan sempat ada gerakan supaya tidak keluar-keluar, itu kan menjadi pahlawan saat ini adalah rebahan. Tapi ketika rebahan terus itu ya lama-lama juga stres itu kan. Tapi bukan berarti karena tidak rebahan maka keluarlah, bukan. Tetapi melakukan aktivitaslah yang memang memberikan sebuah manfaat bagi masing-masing individu, dan salah satunya melalui kegiatan perkuliahan dan praktikum daring seperti itu. Dan tentu fakultas juga memikirkan itu gitu ya. Jadi terkait lab skill-nya bagaimana, ini juga kita nanti kita akan memodifikasi untuk semester-semester berikutnya, bagaimana yang kemarin beberapa lab skill yang belum bisa didapatkan oleh para mahasiswa, bagaimana nanti bisa memberikannya, tentu saja dengan strategi yang berbeda, karena dengan waktu yang lebih satu kira-kira itu juga kita sudah pikirkan dan bicarakan waktu itu. Nah, terkait tadi pertanyaan dari Bu Linda, kemudian nanti kita kan tetap berharap nanti akan kondisi ini akan selesai gitu ya, pandemi berakhir, walaupun masih ada potensi risiko virus COVID ini, kita berarti kan akan menjalani hidup dengan cara yang baru. Banyak yang bilang sebagai sebuah new normal gitu ya. Nah, kalau menurut kalian, yang kalian bayangkan nanti, terutama di kampus ya, bukan yang di rumah gitu ya, terkait yang di kampus,
new normal seperti apa yang kalian bayangkan di kampus itu nantinya? Akan seperti apa? Apakah ini misalnya ya, apakah karena kita tetap harus menjaga jarak, nanti maka kuliahnya nanti jarak satu orang dengan yang lain 1,5 meter sehingga satu kelas hanya sekian, atau nanti apa yang kalian bayangkan dan apa yang mungkin juga bisa menjadi masukan buat kami juga. Kira-kira siapa yang duluan? Risang dulu mungkin. Oke, untuk gambaran saya tentang new normal ini sendiri, jujur Pak, jujur banget, apa maksudnya kayak gimana ya nanti normal itu belum kayak terbayangkan banget ke saya. Cuma kalau memang secara teknis, secara apa namanya nanti gambarannya seperti apa, atau bakal berlaku seperti apa, nanti tentunya akan mengikuti himbauan dan protokol-protokol pasca social distancing yang ada tentunya. Kalau untuk gambaran saya sendiri, dari universitas pasti bakal ada kebijakan-kebijakan yang karena seperti kayak kondisi kuliah tuh harus jaga jarak. Maksudnya yang selama ini kita kuliah itu satu kelas di 51A, 51B, 510, di ALB kita banyak banget 100 orang, bahkan 60 orang. Itu ya mau nggak mau di kondisi new normal nanti kita tidak bisa seperti itu. Kita pasti akan dibatasi dan tentunya banyak perombakan, dari perombakan jadwal, perombakan pembagian dosen itu sendiri, terus dari pembelajaran itu seperti apa. Yang biasanya tuh silabusnya seperti ini, tentunya pasti bakal ada perombakan silabusnya seperti apa. Dan ya perombakan jadwal sih Pak, saya lebih ke perombakan jadwal pastinya. Terus mungkin dari secara teknis kayak tetap dengan adanya pemakaian masker, terus penyediaan hand sanitizer di setiap kelas, terus apa namanya batasan-batasan dan protokol yang harus mereka teman-teman dan kita lakukan juga, kayak biasanya kita bisa kumpul-kumpul di apa di Taman Albe kayak gitu, terus bisa apa berbincang-bincang, rangkul-rangkulan kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin nanti dibatasi gitu dengan adanya protokol ini. Ya memang teman-teman mungkin saya tahu memang ini berat dan mungkin kita tidak akan biasa dengan belum bisa biasa dengan hal ini. Cuma COVID-19 ini tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita anggap enteng. Pandemi ini, virus ini itu coba teman-teman refleksikan bahwasanya berbanyak korban di luar sana karena kasus ini. Mungkin kita sendiri kalau kita sekarang rasakan, kita bayangin aku nggak apa-apa gitu, gue nggak apa-apa, gue nggak sehat-sehat aja, kuat masih ini. Cuma coba deh teman-teman bayangin orang-orang di luar sana yang berita yang barusan kita dengar saat ini, yang ada perawat di Surabaya meninggal dengan posisi dia sedang mengandung 4 bulan. Wah, saya merinding banget sih ini ngomongnya. Coba bayangin deh teman-teman kayak gitu. Jadi ya emang kita tidak bisa perkirakan pandemi ini. Kalau kita bilang emang sial banget sih memang, karena kita tidak bisa memperkirakan dan ini di luar kontrol kita. Jadi mau nggak mau, apabila ada himbauan, apabila ada protokol, alangkah lebih baiknya kita mengindahkan hal tersebut. Karena ini bukan masalah diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita, tapi juga sudah masyarakat luas, orang-orang di seluruh dunia, dan orang-orang sudah menyangkut tentang kemanusiaan seperti itu. Jadi kayak hubungan antar kita dengan masyarakat luas, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Pak Prabowo? Ini Pak Prabowo. Ada masalah? Ya, halo Risang, Tani. Oh, oke, Pak Prabowo sudah masuk lagi. Saya Ya. off dulu. Oke. Gimana dengan Vika, membayangkan akan seperti apa? Iya,
kurang lebih sebetulnya saya itu seperti tanggapannya Ya, Risan. tadi sempat off saya, Bu. Sorry. Ya, yang paling realistis saja pasti kita masuk kuliah dengan protokol kesehatan. Mungkin juga yang dari luar kota itu nggak boleh balik ke sini dulu, lanjut kelas online-nya, atau yang di sini lanjut kuliah di sini dan sebagainya, itu masih belum ada pikiran juga teknisnya seperti apa. Tapi yang paling jelas di sini semua orang pasti bingung ya, semua hal setelah adanya ini pasti nggak bakal sama seperti dulu, pasti sangat-sangat berbeda. Ada pembatasan, ada protokol baru, dan segala macam pasti memerlukan surat izin juga dan sebagainya. Ya, kita di sini cuman bisa mengikuti apa yang orang yang lebih tahu kasih tahu ke kita, seperti yang Rizal bilang juga, mengindahkan apa yang himbauan pemerintah. Dan ya kita di sini juga cuman ya mungkin cuma bisa legowo, tapi kita juga bisa belajar kalau di sini tuh ngasih kita suatu pelajaran kalau di sini kita harus memaksimalkan diri walaupun hanya terbatasi secara online, beda dengan dulu. Dan mungkin dimanapun tempatnya kita mungkin harus bisa diajarkan untuk harus bisa berkarya seperti itu. Ya, baik. Ya, halo lagi Risang sama Vika ya, karena Pak Halo Probo ya. mohon maaf lagi ada trouble sedikit. Kalau tadi kan Risang sama Vika udah cerita ya tentang apa kira-kira apa sih bayangannya di new normal ini gitu kan. Tetapi kalau misalnya dari pribadi sendiri, misalnya ada nggak the new normal apa yang membentuk teman-teman dari masa pandemi ini sampai sekarang? Gitu. Kira-kira apa sih hal baru yang menjadi positifnya gitu selama pandemi? Vika dulu boleh? Ya, halo. Suara saya masuk kan ya, Bu ya? Masuk, masuk. Menurut saya untuk di pribadi saya sendiri, dengan adanya new normal ini sebetulnya saya jadi lebih belajar banyak, lebih berefleksi juga sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini, bertemu teman-teman seperti biasanya, apa bedanya dan apa yang harus saya benarkan dari diri saya sendiri juga. Dan menurutku ini juga pasti teman-teman yang lain juga merefleksikan hal yang sama, bagaimana rasanya merasakan hawa-hawa kangen masuk kuliah dan sebagainya. Dan rasanya ingin memutarbalikkan waktu, lebih menikmati masuk kuliah itu, yang ketemu teman-teman itu seperti apa, seperti itu sih. Kemudian kalau lebih ke hal-hal positif itu pasti ya dengan adanya waktu luang yang tadi seperti yang saya bilang, dengan adanya tutorial-tutorial baru, banyak orang yang belajar, mungkin belajar memasak, mungkin belajar olahraga, mungkin lebih sering menghabiskan waktu untuk kelas online dan sebagainya, kelas online di luar, maksudnya di luar kelas yang biasanya, yaitu menurut saya hal yang sangat-sangat positif, bisa diambil sebagai contoh dan membuat kita juga produktif juga. Seperti itu sih, Bu. Mohon maaf, Bu, masih ke mute.
Oh ya, mohon maaf. Tadi kan teman-teman cerita ya, maksudnya ada perubahan yang baru gitu. Tetapi kalau misalnya nih, tadi kan Vika juga udah cerita perubahan yang baru dari sikap hidupnya sekarang tuh seperti apa. Nah, kalau misalnya dari segi kuliah online ini kan juga sesuatu yang baru ya. Kira-kira metodenya teman-teman itu apa sih dalam menghadapi kuliah online ini? Bisa Tania mungkin? Kira-kira metodenya apa sih yang diterapkan selama kuliah online ini supaya bisa mengikuti dengan baik juga? Karena kan juga masuk di the new normal ya. Kalau untuk metodenya sendiri, untuk kuliah online kan mungkin menurut saya pribadi lebih simpel karena saya hanya harus berhadapan dengan layar komputer lalu melihat video presentasi atau mengisi live chat seperti itu. Uh, ini termasuk tips dari saya sih supaya nanti di uh, new normal yang benar-benar kita bisa berkegiatan secara offline biar tidak kagok juga kita tetap mengusahakan untuk uh, berkegiatan sesuai rutinitas yang seperti biasanya. Maksudnya menghadapi kuliah online kan teman-teman pasti berpikiran wah kuliah di rumah nih santai gue bisa bangun jam segini kelas pun sambil makan pasti lebih santai kan pikirannya. Cuma mungkin supaya tidak menjadi kebiasaan yang berlarut-larut. Maksudnya kan untuk bangun siang, untuk kelas sambil makan itu besok ketika sudah masuk tidak mungkin bisa kita lakukan kan. Salah satu caranya ya dengan mengusahakan hidup sesuai rutinitas kita sewaktu online. Jadi bangun tetap seperti biasa, kelas juga diikuti dengan serius, walaupun tetap santai. Jangan sampai karena kuliah online ini teman-teman juga malah jadi malas. Maksudnya sayangnya nanti jadi berbalik arah ke arah yang tidak produktif seperti itu. Kalau dari saya sih itu sih Bu. Oke, jadi belajarnya santai tapi serius gitu ya. Istilahnya jadi kita tetap serius juga walaupun sedang kuliah online. Kalau dari Risang sendiri gimana? Habis nanti kita baru ke pertanyaan dari Prinsi. Oke, kalau dari saya sendiri untuk kuliah online itu yang bisa saya ambil nilainya itu lebih ke memanage waktu dari diri kita sendiri sih Bu. Karena biasanya kan kita ya memang kita terpaku dengan jadwal, tetap kita terpaku dengan jadwal. Namun kan kita sekarang kondisinya online. Kadang kan memang beberapa dosen memberikan pelajarannya lewat PPT audio atau juga seperti Bulia kayak dari YouTube seperti itu. Dan itu kan berarti bisa kita tonton kapan aja dan bisa kita download juga kalaupun ada batasan waktunya seperti itu. Jadi memang pelajaran yang bisa saya dapat ini sendiri itu lebih ke memanage waktu dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita itu belajar kan memang suka-suka kita, maksudnya belajarnya jadi waktunya suka-suka kita. Habis itu kita mau bisa, kita mau ngerti materi, kita mau belajar hal baru itu datang dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita males, ketika kita nggak mau kan dosennya juga nggak tahu kalau kita tidak memperhatikan atau kita males kayak gitu kan nggak tahu lewat kuliah online ini. Jadi memang benar-benar kontrol dari diri kita sendiri. Maksudnya wah saya mau tahu nih ini tentang hal ini, tentang materi ini, tentang bab ini. Nah itu nggak bisa kan kita biasanya kan kalau hari-hari normal masa-masa normal itu kan kita kayak ya kita mau nggak mau ada di kelas, kita memperhatikan dan ya kita tetap setidaknya kita tahu oh hari ini materi tentang ini. Cuma kalau online ini sendiri kan itu harus kemauan dari diri kita sendiri. Oh aku mau ngerti ini nih, jadi kita harus nonton videonya, mau nggak mau kita harus nyatet. Cuma memang manfaatnya itu sendiri kalau kuliah online itu dari yang biasanya kita nyatet
biasanya dosen kan berbicara, menjelaskan, itu kita sambil nyatet, tapi kalau dosennya kecepatan kita juga ketinggalan. Cuma kalau dengan adanya kuliah online sendiri kan kita bisa pause, videonya bisa kita download, terus ya seperti itu sih Bu. Jadi lebih ke ya ada untungnya, ada enggaknya. Dan satu lagi saya mau ngomong ke mungkin Bapak Ibu dosen, saya sangat mengapresiasi usaha Bapak Ibu dosen karena lewat ini sendiri, lewat kuliah secara daring ini sendiri, Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah berusia seperti itu, yang mungkin dibilangnya gaptek seperti apa, segala macam, beberapa Bapak Ibu dosen udah punya effort, maksudnya effort untuk tahu seperti itu loh, untuk tahu e-learning, untuk tahu PPT audio seperti apa, untuk tahu YouTube, untuk tahu live IG di Instagram seperti itu. Jadi kayak saya mengapresiasi Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah menerapkan platform-platform yang bisa dipakai untuk kuliah daring itu sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Risa atas apresiasinya. Kita juga the Luar new biasa normal ya. juga ya Pak Maful. Iya betul. Ya, Ini ada mari Pak pertanyaan dari Maful. Prinsi nih Bu. Ini ada, Oh iya. wah ini saya lihat pertanyaan Prinsi ini, wah berat-berat semua ini pertanyaannya ini. Ini kita agak molor sedikit nggak apa ya. Ini yang Prinsi ini tanya, menurut kakak-kakak sekalian, kita sebagai mahasiswa, peran apa sih yang bisa kita lakukan untuk sedikit banyaknya bisa membantu menghadapi pandemi seperti ini. Apalagi kita sedang dalam kondisi untuk stay di rumah gitu. Tetapi harus diakui di luar kita juga banyak yang perlu dibantu. Bagaimana kira-kira ide apa atau apa yang bisa kita lakukan? Seperti contohnya beberapa waktu awal itu kan Budia menggerakkan dengan pembuatan hand sanitizer. Terus kita bikin gerakan thank you challenge dan seterusnya. Mungkin kakak-kakak ini bisa memberikan ide baik dalam konteks organisasi kemahasiswaan ataupun dalam konteks komunitas-komunitas mahasiswa TP, itu kira-kira apa yang bisa kita berikan, peran apa? Mungkin Tania bisa menjawab. Mungkin untuk pertanyaan ini jawaban paling simpel yang bisa saya berikan adalah stay at home. Maksudnya kita melakukan kebiasaan kita dari rumah, dan saya sebagai ketua BEM dan semua anggota BEM di FTP mengusahakan membuat acara-acara yang bisa teman-teman akses dari rumah, supaya kalau dari segi kegiatan mahasiswa ya, supaya ini juga membantu teman-teman untuk tidak kagok di rumah, atau bahkan mungkin dengan adanya halo tes. Saya lanjutkan, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami buat, misalnya ada lomba-lomba atau ada kegiatan yang berhubungan dengan dinamika, itu kami harap bisa membantu teman-teman untuk lebih mengeksplor diri teman-teman dan skill teman-teman lagi. Mungkin kalau di bidang dinamika secara kegiatan pelajaran mata kuliah akademik, maaf, mungkin teman-teman bisa mengeksplor di bagian, kan banyak tuh lomba-lomba IC, seperti itu. Mungkin dari segi seni kami juga menyiapkan wadah untuk lomba-lomba yang berkaitan dengan seni, seperti itu. Dan kami juga sedang mengusahakan webinar supaya teman-teman juga bisa tetap mengikuti kegiatan mahasiswa dari rumah, seperti itu. Kami sendiri mencoba untuk mengupayakan segala kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman akses dari rumah. Dan tentunya juga buat kami sendiri, kami belajar untuk keluar dari zona nyaman. Menurut saya itu yang paling penting. Karena seperti yang teman-teman FTP tahu, kita biasanya melaksanakan kegiatan mahasiswa, maksudnya dari saya sisi sebagai BEM, saya membicarakan kegiatan BEM ya, maksudnya seperti kegiatan seni budaya, olahraga, dan lain-lain seperti itu yang biasa kita laksanakan.
kalau kita perhatikan template-nya kan hanya itu terus. Tapi dari sini, dari kejadian ini, dari kondisi ini, kami sekeluarga BEM, FTP 1920, belajar untuk keluar dari zona nyaman, di mana apa sih yang bisa kita lakukan di tengah badai seperti ini, mengusahakan kegiatan yang bermanfaat untuk teman-teman, yang mudah diakses untuk teman-teman walaupun dari rumah, seperti itu. Jadi untuk kegiatan mahasiswa sendiri, saya rasa itu yang bisa kami lakukan sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, seperti itu. Oke, mungkin Risang bisa menambahkan untuk BEM juga ini, karena pertanyaan prinsip banyak banget, termasuk juga ini bagaimana nanti dengan adik-adik mahasiswa baru, PTMB-nya akan seperti apa gitu kalau mereka ingin mengharapkan adanya dinamika secara langsung misalnya seperti itu, mungkin bisa dibantu. Oh iya, mengenai kegiatan-kegiatan BEM itu sendiri, Pak, itu juga merupakan salah satu langkah buat kita yang mungkin berkecimpung dalam kegiatan keormawaan, kepanitiaan segala macam. Dan emang sejauh ini setelah adanya protokol ternyata kita diperpanjang lagi, itu memang kita mengusahakan untuk kegiatan-kegiatan, plan-plan kegiatan yang bisa diadakan secara online. Seperti contohnya homestage itu sendiri, kegiatan Bisnatalis. Kita juga adakan namanya FTP Got Talent, itu bisa perlombaan cover lagu dan cover dance, itu bisa bisa teman-teman ikuti di situ. Dan seperti kegiatan-kegiatan seperti HMPPI yang mungkin biasanya kayaknya nggak bisa deh nggak diadain online. Nah, itu gimana caranya kita bisa mengadakan dengan cara memberikan seperti ini, seminar, webinar tentang Hari Kopi atau semacam itu. Lalu lebih ke kita sudah mulai memikirkan hal-hal kegiatan-kegiatan online yang bisa kita capai, karena memang dilihat dari segi waktu itu sendiri, kita cuma mempunyai waktu dari Juni sampai September untuk membuat suatu kegiatan, dan memang sulit bagi kita karena kondisi saat ini pun kita juga belum tahu kita masuknya kapan, dan setelah masuk pun kita bisa berkegiatan atau tidak secara offline, itu juga kita belum 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 tahu gitu. Jadi memang kondisi memang paling aman saat ini kita mengadakan plan acara dan mempersiapkan acara secara online. Ya seperti itu tadi, seperti homestay, seperti webinar, lalu kegiatan-kegiatan sosial mungkin seperti donasi, seperti itu. Dan mungkin mengacu dari pertanyaan prinsip itu sendiri, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa selama kita di rumah, itu ya yang pertama memang benar tetap di rumah. Terus mungkin saya banyak sekali donasi-donasi online yang diadakan oleh beberapa instansi atau beberapa lembaga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sendiri bisa menyalurkan bantuan teman-teman di situ. Barang sedikit pun itu sangat berarti sih teman-teman, maksudnya buat kita semua. Lalu ya itu tadi, kegiatan-kegiatan secara online bisa teman-teman ikutin, dan mungkin saya saat ini juga menghimbau secara spiritual bahwasanya ya kita memang berharap kondisi ini normal. Jadi ya teman-teman juga bantulah dan sadarlah bahwasannya kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kayak memang seperti kemarin ada gerakan berdoa bersama, berdoa untuk kebangsaan bersama, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa ikutin secara spiritual juga, secara mental juga, secara iman teman-teman juga, karena pandemi ini, yakinlah bahwa pandemi ini pasti akan selesai. Nggak cuma dari usaha kita juga, tapi dari Tuhan itu sendiri, dan tangan Tuhan itu bekerja dari melalui orang-orang seperti tenaga medis, seperti itu. Jadi ya kita boleh berharap, tapi kita juga harus imbangi juga dengan iman kita kepada Tuhan, seperti itu. Iya, amin.
menurut saya sangat luar biasa. Vika, mungkin dari perspektif yang tambahannya terkait juga tadi yang sudah sempat diceritakan di awal, mungkin bisa juga ada gerakan kecil terkait apa istilahnya ya, memperhatikan di sekeliling internal kita lah. Mungkin ada juga teman-teman mahasiswa yang sedang membutuhkan sesuatu terkait situasi pandemi ini. Mungkin juga bisa diusulkan ada semacam apa yang bisa memberikan kita lakukan sebagai langkah kecil tetapi bisa membantu teman-teman kita sendiri yang juga mungkin terkena dampak dari pandemi ini. Iya, saya cuma menambahkan karena sepertinya jawabannya sudah diambil oleh Tania sama Risang. Untuk penambahan yang kecil tadi seperti bantuan ke teman-teman, itu sebenarnya dari Senat sendiri sudah mencoba untuk membuat suatu sistem di mana kami berusaha untuk membantu teman-teman yang terkena pandemi ini secara tepat sasaran. Di mana nanti kemarin sih obrolan kami sampai kepada sudah pada pembuatan form yang mana nanti akan kami share, di mana nanti kalau misalkan ada teman-teman yang benar-benar kesusahan, kesulitan akan adanya pandemi ini, teman-teman bisa mengisi form tersebut dan nanti bila teman-teman sudah sesuai dengan kriterianya, nanti akan kami obrolkan dengan fakultas bagaimana cara membantunya dan kurang lebih hal-hal kecil apa yang sekiranya bisa membantu teman-teman yang kesusahan. Mungkin dari bantuan pemberian makanan, seperti sembako dan sebagainya, itu bisa kami lakukan. Seperti itu sih, teman-teman. Oke, terima kasih Vika. Jadi teman-teman mahasiswa sendiri juga sedang bergerak sebenarnya gitu ya untuk menghadapi situasi ini, berbagi harapan gitu ya, tidak sekedar menyemai tapi juga membagikan harapan, terutama baik secara materi maupun non materi. Tentu saja kita harus mendukung semuanya karena kita yakini bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan pada akhirnya nanti pandemi akan berakhir. Termasuk juga terkait kegiatan kemahasiswaan, bagaimana strategi PTMB nanti, ini memang sudah mulai kita bicarakan. Jadi ada proses diskusi yang cukup intensif sebenarnya dari ketiga teman Anda ini dengan saya, bagaimana dengan kegiatan ini, dengan kegiatan itu, dan seterusnya, dengan melihat strategi-strategi yang nanti akan kita ambil untuk mensiasati masa pandemi ini. Baik, saya pikir itu saja yang bisa kita bicarakan. Bukan itu saja sebenarnya, masih banyak sebenarnya yang bisa kita bicarakan, tetapi kita sudah hampir 1/4 jam ini pembicaraan yang menarik, tidak terasa, dan muncul ide-ide baru untuk bicara yang lain, misalnya tadi tentang new normal itu sendiri, itu tadi juga masih bisa kita eksplorasi. Harapan-harapan lainnya juga itu juga bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Tapi yang jelas dari bincang-bincang ini, kalau boleh saya menyimpulkan ada beberapa. Yang pertama bahwa memang kita, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, seluruh sivitas akademika yang ada di TP itu pada saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah, memang menghadapi situasi yang harus keluar dari zona nyaman seperti kata Tania tadi, tetapi baiknya adalah bahwa semuanya bergerak bersama, semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai kapasitas masing-masing, tentu saja di tengah segala kelemahan-kelemahan, kekurangan yang mungkin masih terjadi. Dan tentu saja upaya terus-menerus kita lakukan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut. Itu yang pertama, termasuk tadi terkait dengan perkuliahan, terkait kegiatan kemahasiswaan, terkait kegiatan-kegiatan non-akademik lainnya. Kemudian yang kedua, jangan terus berhenti berharap, meskipun mungkin ada masa-masa putus asa, ada masa-masa ketika
rebahan terus menjadi tidak nyaman, akhirnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi juga muncul beberapa tips yang baik itu bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun juga bermanfaat bagi orang lain. Dan tentu saja kita mengharapkan energi positif ini bisa terus kita bagikan, baik itu di FTP maupun juga di luar FTP, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan seterusnya. Dan memang pembicaraan singkat ini tidak bisa membicarakan semua hal, tapi setidaknya bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita. Dan saya amati juga ternyata ada hal positif lainnya. Teman-teman jadi banyak bermunculan di public chat, melepas rindu dengan cara chat antara sesama mahasiswa dan juga mahasiswa dengan para dosen. Dosennya juga pada kangen sebenarnya, itu kangen ingin ketemu kalian. Tapi ya bagaimana lagi, ya pada kondisi saat ini yang terbaik yang kita lakukan adalah stay at home gitu ya. Terima kasih sekali atas kehadiran Tania, atas kehadiran Risang, atas kehadiran Vika. Sangat menginspirasi kita semua, terutama menginspirasi rekan-rekan mahasiswa untuk tidak menyerah dan selalu bersemangat berbagi harapan yang baik kepada sesama. Baik, dengan demikian bincang daring ini saya sudahi. Kita ketemu lagi nanti di serial webinar yang keempat. Nanti akan ada tamu spesial juga yang akan membicarakan soal keamanan pangan. Nanti ada Prof. Budi, juga ada Bu Lia, dan ada Bu Ineke. Nanti tunggu saja tanggal mainnya. Dan satu pengumuman tambahan lagi terkait dies kita itu kan biasanya setiap tanggal 5 Juni kita memperingati dengan cara misa. Nah, nanti tanggal 5 Juni jam 12, dicatat 5 Juni hari Jumat jam 12 kita juga akan melakukan misa online bersama Romo Budi. Romo Budi sudah bersedia untuk nanti memimpin misa secara online. Nanti kita akan mengusahakan supaya bisa live streaming gitu ya. Kita sedang mencari cara supaya bisa live streaming. Mungkin akun Romo Budi live streaming. Itu saja sedikit tambah, dan masih banyak hal lain yang juga kita siapkan untuk menyambut pesta perak Dies FTP yang ke-25, termasuk on stage dan seterusnya. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di webinar yang keempat, dan selamat beraktivitas kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Bulia, Mas Denny, dan seluruh panitia webinar ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Pak Probo dan teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu dosen yang sudah menonton webinar series ketiga ini. Semoga dari aku sendiri, maksudnya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari perbincangan ini. Jangan menyerah, tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik di situasi yang tidak baik ini. Stay safe. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Maaf kalau memang ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kalau saya memang mau menanyakan hal itu tersebut ke kita bertiga juga, boleh banget. Maksudnya kalau by chat juga ke kita, ke line atau ke WA kita juga bisa, atau ke grup yang memang kita bersama, itu bisa banget ditanyain di situ. Kami makasih banget buat teman-teman dan buat Bapak Ibu dosen juga atas semangat dan keinginannya untuk terus berpartisipasi untuk supaya pandemi ini bisa selesai. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih teman-teman, stay safe, tetap semangat ya. Terima kasih, yuk mari.